Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? luar biasa. Oke, seperti biasanya sebelum pembelajaran marilah kita berdoa. Untuk sebelum berdoa, Bapak pengen tunjuk satu orang untuk berdoa. Silakan. Bisa duduk. Selamat berdiri Pak. Duduk Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, jadi sebelum ke materi tentunya Bapak ingin memastikan dulu kalian ini benar-benar siap atau belum. Tolong keluarkan pen, bukunya sekarang. Sudah? Dan juga Bapak lihat di sini banyak kursi-kursi yang masih kosong. Siapa yang ngajar hari ini? Ayo. Barat, terus Biro. Biro. Oke, dua orang. Nah, berhubung kalian di sini sudah masuk, Bapak harapkan kalian itu harus tetap semangat menjalankan proses pembelajaran hingga sampai selesai ya. Anak-anak, Bapak lihat nih kalian pagi-pagi udah lemas, belum semangat. Maka daripada itu Bapak meminta kalian untuk berdiri sebentar. Kita akan tetap semangat. Oke, silakan. Ya. Stand up please. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jangan dulu. Kita akan menyanyikan lagu satu lagi. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Baik. Kemarin, masih ingat kan pembelajaran apa kemarin kita? Tentang apa? Tentang gotong? Nah, gotong ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke. Nah, kemarin Bapak tuh ada kasus yang ini. Bapak melihat di sekitar rumah Bapak, terus ada anak-anak nih, anak-anak asik bermain. Apakah kalian begitu juga? Kalau di rumah sama kawan-kawannya tuh asik bermain juga kan? Main HP. Kalau lagi ngumpul maksud Bapak nih, sering kan? Ya sering. Nah, ketika kalian ngumpul terus tiba-tiba ada orang tua lewat penilaian kalian itu gimana? Misalnya Baskoro, Esa, Wiwit, dan siapa? Eci. Tiba-tiba nih orang tua lewat depan kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalau kenal disapa Pak. Kalau kenal disapa, kalau enggak? Cuekin aja. Takut Pak sama takut dicuri. Oke, itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tradisi, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nah kalian akan dihadapkan dengan gambar. Nanti kalian bisa menjelaskan apa itu manfaat tradisi dari masyarakat, keluarga. Terus selanjutnya ada di sini pembelajaran ini ada akan menayangkan video, ya. Dari video tersebut kalian juga dapat mengetahui apa sih manfaat dari tradisi keluarga dan masyarakat itu. Nah, setelah itu kalian akan dihadapkan dengan berdiskusi kelompok, di mana di sini kalian juga akan bermain peran, dan dari bermain peran itu kalian bisa menunjukkan sikap bernalar kritis dalam memahami manfaat tradisi di lingkungan keluarga dan dalam teliti. Nah, di sini Ibu sajikan dua gambar. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Silakan kalian amati dulu gambarnya. Berduaan. Iya, jangan dulu sengaja begini. Jangan. Atau betul nomor 2. Atau yang di atas desa di bawah kota. Sama itu bangunannya. Ini kayak desa dan kota desa. Atau antara dua dan tiga. Bayangkan aja itu zaman dulu kalau orang kan HP terlalu marah. Sekarang kan kayak udah beda HP. Oke, baiklah. Nah, karena kalian sudah mengamati gambar, di sini Ibu akan kasih pertanyaan pemandu. Nah, pada gambar A dan gambar B, coba kalian jelaskan. Yang pada gambar A itu apa yang terjadi pada gambar A? Orang kali juga sapa. Iya, Bersalaman. bersalaman.
tahun. Apa dampak buruknya pada tradisi dalam keluarga dan masyarakat? Hilang. Apa jadi Tradisinya. Iya, tradisi yang turun temurun itu seperti silaturahmi itu akan hilang setiap tahunnya. Kemudian apalagi? Ada yang tahu? Kebersamaannya tidak terasa, Bu. Misalnya kan kalau orang kota biasanya pulang ke kampung kan lebaran. Iya. Nah, mungkin dia tahun-tahun depannya tidak pulang. Iya, karena tercipta sikap Individualis. individualis, acu tak acu, nah sehingga tidak ada lagi itu rasa kehangatan pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian di sini Ibu akan jelaskan dulu nih materi kita, yaitu tradisi dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tradisi? Jadi, satu orang coba sebutkan atau bacakan langsung yang ada pada PPT. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga maupun masyarakat. Iya benar. Nah, jadi tradisi itu adalah kebiasaan nih yang diwariskan secara turun-temurun. Di sini kita akan membahas lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, dalam lingkungan keluarga itu, tradisi dalam lingkungan keluarga itu merupakan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya ini yang pertama di sini ada makan bersama keluarga. Nah, kalian di sini makan bersama keluarga enggak? Atau makan sendiri-sendiri? Sama keluarga. Kalau keluarga sendiri, Bu. Kenapa sendiri? Karena saya merantau. Oh iya. Merantau ya. Oke. Nah, yang kedua ini, nah menghias rumah. Nah, kalau bagi orang Muslim atau Islam biasanya kita sebelum Lebaran itu menghias rumah dulu H-1. Nah, kalau misalnya untuk yang non Muslim atau yang beragama Kristen, misalnya nih bisa dilihat di Dia sebelah. pohon Natal. Iya, menghias pohon Natal. Apakah Bibit juga begitu? Iya. Rumahnya? Iya, Bu. Iya, bagus. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, yang ketiga tradisi foto keluarga bersama. Biasanya pada saat Lebaran yang terjadi setiap tahun, kemudian misalnya ada anggota keluarganya yang menikah misalnya atau liburan tahunan. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah membersihkan rumah bersama keluarga. Nah, biasanya ini setiap hari Minggu saat semua orang keluarga itu berkumpul. Kalian seperti itu atau tidak? Iya. Ya, Bu. Iya. Nah, Mas Koro seperti itu atau tidak? Seperti itu, Bu. Iya, harus seperti itu ya. Harus misalnya dibagi nih, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang apa lagi? Lap kaca. Lap kaca, kemudian Cuci piring. cuci piring. Nah, harus diterapkan ya di rumahnya. Nah, kemudian tradisi yang ada di lingkungan masyarakat nih. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu mencakup kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok orang dalam suatu wilayah nih. Contohnya yaitu, nah, gue tanya dulu nih. Tradisi yang paling dekat di lingkungan masyarakat itu contohnya apa? Tradisi, kebiasaan ya tradisi. Misalnya setiap hari Minggu nih dalam komplek perumahan biasanya itu ada dilakukan apa tradisinya? Apa tuh? Kerja bakti. Iya, itu salah satu tradisi ya, yang paling dekat dengan kita. Nah, itu setiap minggu biasanya ada kerja bakti, masyarakat saling gotong royong sehingga tercipta suasana kebersamaan dan juga tiap warga itu menjadi saling mengenal satu sama lain. Nah, contohnya lagi nih, tradisi itu juga berkaitan dengan budaya. Nah, contohnya ini yang ada di Indonesia yang pertama, coba sebutkan Bibit. Ayo sebutkan yang pertama. Ada tradisi apa? Tradisi karapan sapi. Iya, ada tradisi karapan sapi. Kemudian nih yang kedua, yang barusan kemarin bulan Cokome. Siapa yang jadi naga di sini? Ada? Bibit, Bu. Jadi naganya. Oke. Kemudian, nah yang ketiga nih, pawai obor. Siapa yang masih ikut pawai obor? Dulu saya tapi tidak setuju. Oke, nah itu harus diterapkan ya. Nah kemudian yang keempat ini tradisi apa ini? Pasar terapung. Iya, pasar terapung. Nah,
dilestarikan? Iya. Iya, harus terus dilestarikan ya. Nah, kemudian nih di sini sebelum kita melakukan kerja kelompok, ibu mau 4 orang maju ke depan. Kita akan melakukan aktivitas bermain peran. Nah, perannya makan bersama yang sendiri di meja makan. Oke, siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, maju Bastoro, kemudian Yesa. Oke. Perempat ya. Nah, ini kayak makanan dia. Di mana, Bu? Di sini silakan Ah, di duduk. sini. Namanya siapa? Oke, silakan dimulai. Bapak, Kak, Adek, ayo makan. Bukan aja. Benar, Bu, masih jackpot. Nih, ada banyak banget nih. Pusing. Bu ya, Ibu lagi main game. Nggak usah makan sekalian. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Kalian, Pak, main HP mulu. Nah, silakan duduk untuk teman-teman yang lain. Oke, ibu, sebentar di sini dulu, ibu. Nah, Nah, Kami udah balik. ya silakan kalian. Silakan duduk di bangku masing-masing. Nah, ibu. Oke. ibunya galak, ngeri. Duh. Oke, sekarang ibu tanya dulu nih sama yang berperan sebagai ibu, gimana perasaannya ibu? Diperlakukan seperti itu. Tidak senang, Ibu, karena Iya. tidak dihormati. Tidak dihormati, juga tidak Tidak dihargai. dihargai. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kalian semua. Silakan ibu. Nah, sikap seperti tadi itu dapat merusak tradisi di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian, ini berkaitan juga tradisi di lingkungan keluarga dan masyarakat yang barusan kalian lakukan tadi itu berkaitan juga dengan kerja kelompok yang akan kita lakukan, yaitu tentang pegawai obor. Nah, di sini ibu akan bagikan dulu lembar kerja muridnya. Oke, sudah ibu bagikan. Nah, sebelumnya ibu akan jelaskan dulu nih apa yang akan kalian kerjakan pada lembar kerja murid. Nah, di sini lembar kerja muridnya, di sini ada 4 kolom ya. Yang pertama itu kolom masalah, kemudian yang kedua rencana, yang ketiga aksi solusi, dan yang keempat manfaat. Nah, di sini ibu ada komik nih, ada 4 gambar yang nantinya harus kalian tempelkan di LKM ini. Paham? Oke, sekarang kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan. Ini. Oke. Nah, nanti kalian susun dulu baru kalian tempel ya. Kalian pastikan dulu apakah benar atau tidak susunannya. Oke. Untuk kelompok lain, apakah sudah paham juga? Sudah, Bu, sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya masih 5 menit. Yuk. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Tapi sebelum itu, ibu mau mengembalikan fokus kalian dulu nih. Nah, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepukan. Oke, kalau ibu bilang tepuk 1, berarti 1 kali. Kalau 2, 2 kali. Kalau 3, 3 kali. Oke, coba berdiri dulu semuanya. Oke.
obornya dari bambu. Bisa kalian lihat gambarnya. Lalu dari aksi sosial ini timbullah manfaat dengan menjalankan kegiatan pawai obor tadi bersama dan untuk menciptakan kebersamaan di lingkungan masyarakat tersebut. Sudah selesai. Oke, kita beri tepuk tangan kepada MC. Silakan untuk MC. Oh, Nah, dari PKM yang sudah kalian kerjakan tadi, nah di situ apa ya? Ibu tanya lagi nih, apa manfaat dari tradisi yang sudah kalian kerjakan pada PKM tersebut? Nah, di situ kan ada topiknya apa? Pawai obor. Nah, dari masalahnya tadi yaitu anak-anak sibuk main HP, tidak ada kebersamaan. Kemudian selanjutnya dikumpulkan nih sama pengurus masjid. Nah, bapak-bapak, warga, kemudian anak-anak dikumpulkan. Nah, kemudian aksi rencananya yaitu dengan obor. ya membuat obor. Nah, kemudian anak-anak melakukan pawai obor pada malam apa? Nah, disitulah tercipta ya kebersamaan antar warga, anak-anak, kemudian anak-anak juga saling mengenal teman-temannya dan tidak tercipta sikap individualis. Kemudian, nah, di sini ibu akan berikan penguatan melalui sebuah video. Nah, dari video tersebut nih ada yang tahu itu tadi tradisinya apa? Gotong royong. Iya, gotong royong di rumah Gede. gede. Nah, yang tadinya malamnya itu hujan, kemudian halamannya jadi kotor. Nah, pagi-paginya itu mereka teman-temannya gotong royong. Manfaatnya apa nih dari tradisi gotong royong itu? Rumah gede bersih. Rumahnya menjadi bersih, kemudian Kebersamaannya ada. ya tercipta kebersamaan, kemudian Saling membantu. saling membantu. Nah, tercipta kehangatan, kerukunan antar teman. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah belajar tentang tradisi. Sekarang ibu mau tanya, ada yang mau narik kesimpulan? Angkat tangan. Mas Goro mau? Mau, Bu? Oke. Nah, ini ibu kasih tulisan. Silakan dibaca apa kesimpulannya. Tradisi adalah kebiasaan yang diluruskan secara turun-temurun. Tradisi terdiri dari tradisi lingkungan keluarga dan masyarakat. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu tanya dulu, tradisi di lingkungan keluarga itu apa salah satunya? Ada yang tahu? Bersihkan rumah. Ya, Bersama. apalagi? Makan bersama. Bersama. Ya, bagus. Nah, kalau yang di masyarakat apa? Gotong. Gotong royong. Apalagi? Kalau di Singkawang biasanya tiap hari itu apa? Cek bunyi. Ya, betul. Oke. Kalau mau lebaran itu apa? Pawai obor. Oke, pawai obor, karapan sapi. Ya, benar. Nah, sekarang ibu lanjut ke tahap refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Bagian mana yang paling senang? Nonton video. Bermain papan. Bermain peran, Nonton video. dan itu. Mengambil Oke. gambar. Nah, ada nggak kesulitan yang kalian hadapi hari ini? Tidak. Tidak ada. Tidak, Bu. Mulus semuanya. Iya. Bagus, mantap. Nah, terakhir aku mau nanya, apa manfaat kita belajar tradisi hari ini? Ada yang tahu? Kalau makan bersama itu apa manfaatnya? Menciptakan kehangatan di dalam lingkungan Ya, keluarga. menghangatkan emosional. Bisa rumah tangga. Nah, ada lagi nih tambahannya. Yang pertama, membuat keluarga lebih rukun dan ya betul itu. Yang kedua, membuat tetangga saling mengenal dan peduli. Yang ketiga, mengajarkan hidup gotong royong, menjaga kerukunan dan kekompakan warga serta menjaga budaya Indonesia agar tidak hilang. Oke, langkah selanjutnya ibu mau ngasih kalian tugas evaluasi. Silahkan dikerjakan individu ya. Iya, Bu. Oh, masuk dalam
Oh, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sini. Mbak Andir. Sudah? Nah, silakan pelajari materi yang telah kita pelajari hari ini di rumah, dan pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang budaya di sekitar kita. Nah, Ibu mau ngasih kalian tugas di rumah. Silakan kalian lakukan tradisi yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat, lalu kalian catat di buku latihan dan diberi tanda tangan orang tua. Minggu depan dikumpulkan dan kita bahas sama-sama. Oke? Paham? Siap Bu, paham Bu. Oke.